Oke, kemarin di video sebelumnya kita sudah mencoba memperbaiki robustness diagram yang kita punya. Eh, Sepertinya cukup baik. Selanjutnya, kita akan membuat sequence diagram. Nah, sequence diagram ini adalah diagram yang akan menggambarkan alur dari use case kalian dan sudah menggambarkan fungsi-fungsi apa yang mungkin akan muncul pada use case tersebut. Maksud saya di sini adalah fungsi adalah nanti dia yang akan mewakili methods yang akan di-trigger pada kelas diagram kalian. Kalau kemarin kita sudah menambahkan atribut seperti kalau di buku kemarin ada nama dan autornya. Karena kita belum menambahkan fungsi, maka di kelas diagram kemarin masih belum ada fungsinya. Untuk itu, tips yang pertama sesuai dengan buku yang ada di use case driven object modeling yang kita gunakan adalah kita masukkan saja semuanya dulu untuk untuk display ini tampilan, boundary, dan entity. Kita kopikan saja semua atau kita masukkan semua saja dulu di sequence diagram. Di sini saya sudah coba buat sequence diagram. Di sini karena sequence sudah masuk desain ya, saya masuk ke sequence diagram. Mana ini kok nggak mau dibuka? Oke, kita tunggu dulu. Sequence diagram. Oh, ini dia, sequence diagram. Oke, kita masukkan dulu aja. Kita punya homepage untuk boundary, kita punya result page, kita punya book catalog untuk entity-nya. Kemudian kita cek lagi ke analisis, kita punya apa lagi di sana? Oke, kita punya result not found sama error page. Oke. Ini kita coba ekspor dulu ya, bisa nggak nih? Diagram. Export as image supaya gampang. Taruh di desktop aja, robustness. Save. Oke, open file. Oke, kita sudah punya acuan di sini. Ya, ini kalau memang gratisan ya ada kayak gini di bawah ya, nggak apa-apa lah. Oke, kita sudah punya acuan untuk sequence-nya. Design, kita punya sequence satu di sini. Yang perlu dimasukkan lagi yang kurang adalah error page sama not found page. Result sudah, kita harus masukkan error page sama not found. Dalam sequence diagram terdapat beberapa simbol dan direction yang harus kita pahami terlebih dahulu. Oleh karena itu, boleh dibaca di sini visual paradigm ini memang lebih enak arrange-nya, atau di PowerPoint yang sudah di-share di LMS silahkan dibuka. Yang pertama kita punya aktor, siapa yang akan berinteraksi dengan sistem kita. Kemudian kita punya lifelines yang merepresentasikan interaksinya. Kemudian kita punya activation, kotak ini namanya activation. Kemudian kita punya message untuk men-trigger message apa yang akan kita kirimkan ke lifeline selanjutnya. Kemudian untuk return message, panahnya dibalik dari activation yang setelah ke sebelum. Kalau call message dari sebelum ke sesudah, kita punya returns. Kemudian kita punya self message untuk memberitahu atau men-trigger fungsi dalam lifeline itu sendiri. Ini juga bisa kayak gini. Kemudian kalau kita perlu fungsi rekursif, kita bisa menggunakan recursive message. Bedanya di activation-nya terdapat satu kotak kecil di sini. Kemudian create message ini adalah seperti message tapi yang digunakan untuk meng-create objek baru. Yang mana objeknya ini sementara masih digambarkan pakai lifelines ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mengubahnya di visual paradigm. Kemudian destroy message ini maksudnya adalah
untuk mendestroy lifelines dari sebuah objek. Targetnya dihapus karena ini sangat memungkinkan sekali objek untuk dihapus. Kemudian duration message ini maksudnya adalah ketika interaksi ini membutuhkan waktu. Di sini sudah ada contoh yang lain. Best practice-nya memang ditulis seperti ini. Duration message panahnya seperti message tapi dia ke bawah atau agak miring ya. Di sini miring. Ini antara lifeline dan lifelines bisa dikasih yang namanya duration message. Di sini didetailkan dengan query harus dilakukan kurang dari 10 detik antara objek bookstore ke database. Kemudian duration message juga bisa dilakukan antar message. Contoh di sini adalah browse dan booklist. Ini bisa diberikan duration message dengan kondisi lebih dari 3 detik dan kurang dari 5 menit. Oke, ini juga boleh, tapi biasanya yang digunakan adalah antar lifelines. Kemudian, kenapa kita kok repot-repot harus dari robustness diagram? Karena nanti akan mempermudah kita untuk membedakan lifelines ini itu bentuknya apa sih? Dia tampilan kah, controller kah, atau data kah? Kemarin kan kita di robustness kita punya boundary untuk mewakili tampilan, entity untuk mewakili objek atau datanya, kemudian controller untuk mewakili controller juga. Tapi ada satu hal yang perlu dipahami bahwa nantinya tidak semua kontrol harus menjadi kontrol lifelines di sequence diagram. Kalau kita memang membutuhkan kontrol sebagai lifelines, maka kita masukkan. Tapi menurut buku, silakan dibaca part 3 capture 8 sequence diagram. Oke, di sini halaman berapa ini? Halaman 187 di sini dia bilang, however, notice that there is no control object on the sequence diagram, although there could be. Sehingga boleh ada, boleh tidak. This is because when you draw sequence diagram, karena saat kita menggambar sequence diagram, controller verb akan berubah menjadi message on the boundary and entity object. Sehingga controller yang ada di robustness diagram bisa menjadi sebuah message yang kalau di sequence diagram tadi kita gambarkan sebagai garis. Ini contohnya. Ini adalah sebuah controller. Akan tetapi, kita sometimes you will find real controller classes. Ini yang akan kita temukan kalau kita menganut prinsip yang namanya MVC, Model View Controller. Nanti mungkin kalian akan dapat di mata kuliah pemrograman web lanjut karena menggunakan framework. Maka controller ini memang wujudnya adalah sebuah kelas, bukan fungsi. Jadi kelas yang memang isinya, ya memang ada fungsinya kelasnya, tapi dikumpulkan jadi satu kelas yang memang tugasnya untuk menghubungkan antara entity atau modelnya ke view atau boundary-nya. View kalau di MVC adalah tampilannya, model hubungannya sama database, biasanya seperti itu. Tapi kalau memang tidak diperlukan, kita cukup mengubah controller di robustness diagram menjadi sebuah message. Nanti silahkan dicari contohnya yang memang di sininya, di atas ini lifelines-nya adalah sebuah controller. Oke, kita balik ke visual paradigm. Tadi kita kurang yang namanya error page. Wujud aslinya seperti ini, kita taruh aja dulu, sama error sama not found. Di sini kita bisa ganti, kok bisa jadi kayak gini ya? Caranya diklik kanan aja. Sorry. Klik kanan, open specification atau enter, karena nggak tahu ya ini di gratisan agak ribet ternyata. Kita ganti namanya menjadi not found page pertama.
ngubah bentuknya, kita klik kanan, stereotypes kita ganti menjadi boundary. Oke. Selanjutnya, si lifelines ini akan kita ganti ke boundary dulu. Kemudian namanya kita ganti error page. Oke. Oke. Oke, di sini sudah kita punya. Sekarang PR-nya adalah mentranslasikan dari controller yang ada di robustness diagram menjadi message. Boleh, create message boleh, return message boleh, tergantung kebutuhan yang kita perlukan, oke? Kita cek lagi gambarnya. Yang pertama, homepage search by keyword. Apakah valid? Kalau valid, kita masuk ke find by keyword, kalau found, result, dan seterusnya. Oke, berarti di sini sebelum dia masuk ke book catalog, dia akan melakukan yang namanya search by keyword. Kita bisa pasangkan message ke sana karena dia ngirim data ya, dan kita tidak meng-create objek. Kita kasih nama, oke, ini bukan sih. Oke, ini agak ribetnya, nggak tahu nih. Oke, ini display message 1. Oke, yang kedua berarti kan search by. Nah ini, ya. Per specification. Ini kita ganti nama search by keywords. Parameternya adalah keywordnya. Apply. Oke, di sini kita bisa lakukan analisis lagi. Sebenarnya ada satu missing lifelines yang sebenarnya bisa kita create. Kita sebenarnya bisa kembangkan untuk membuat controller sendiri di sini. Oke, sementara kita buat seperti ini dulu. Search by keywords. Oke, kemudian ini kan sebenarnya adalah entity, nyari di entity. Oke, kalau ketemu dia harus ke result page. Pokoknya valid dulu ya. Kalau valid dia akan search, kalau tidak valid dia ke error, kalau dia tidak ketemu dia ke not found page. Oke, di sini saya akan ubah sedikit dengan melakukan analisa karena saya perlu to all. Oke, satu buah controller yang beneran controller untuk mengkontrol fungsi search sama validation. Saya perlu itu sehingga ini saya delete. Oke, yes to all. Kenapa seperti ini? Saya buat yang namanya controller lifelines. Saya tambahkan analisa lagi di sini. Ini beneran real controller. Stereotype-nya saya ganti control. Namanya saya kasih book kata log controller. Oke. Kemudian di sini saya kasih message. Oh, kenapa dia duration? Delete dulu, delete. Nah, ini ribetnya. Kenapa saya nggak bisa ngasih nama langsung di situ ya? Oke, harap maklum karena gratisan ya.
Kita masukkan ke sana. Kita kasih nama. Oke, enter dulu. Kita kasih nama display homepage. Oke, boleh display homepage. Kemudian karena use case-nya adalah mencari buku, kita ke sana. Di sini kita kasih message. Kenapa kok jadi 11A ya? Oke, bolehlah 11. Oke. Nomornya ini sebenarnya urutan, tapi kenapa dia jadi 11A? Oke. Sementara ini dulu. Search by keyword. Oke. Parameternya. Oke, kita tidak perlu parameter dulu lah. Search by keywords. Oke, kemudian di sini saya perlu cek self message live lines. Oke, jangan di situ. Nggak bisa diketik, padahal ada kursornya. Oke, is valid, keyword valid. Oke, message kan ya. Ketika dia valid, dia baru cari ke book katalog, gitu kan? Ketika dia valid, baru cari ke book katalog. Oke, berarti tadi kita punya gambar. Mana gambarnya? Oke, ketika valid, dia baru cari ke book katalog. Khusus zone yang ini akan kita messagekan ke book katalog. Oke, berarti dari sono kirim ke sini. Berarti sekarang urusannya adalah ke book katalog. Oke, di sana kita ganti namanya adalah find, apa tadi di sini kita cek, find book, search. Oke, find book. Oke, find book ke sini, dia cari. Kalau ketemu, dia ke results page. Berarti ini akan, sorry, ini akan oke, book katalog, find book. Oke, kemudian dicek lagi, berarti setelah dicari harus ketemu resultnya. Results berarti saya harus pakai message. Ini ada pilihannya nggak ya? Reply, find book, berarti ke sana. Berarti send result. Oke, habis cari. Ini berarti saya ganti sebagai send result.
hasilnya di controller. Send result ketemu kalau bukunya ada, si tugasnya controller ini harus menampilkan ke result page. Oke, di sini ada analisa tambahan, ada yang namanya send result dari robustness yang tadinya nggak ada masalah. Nanti, oke, fine. Berarti nanti di sini harus ada satu proses lagi ya. Oke, di sini kata send results kalau ketemu kita ganti ke message lagi. Kalau ketemu dia harus ngirim ke result plate. Berarti di sini saya kasih nama display show result. Oke. Show result. Oke. Ini adalah basic course yang kita punya. Untuk mengakses homepage dia harus menjalankan yang namanya display homepage, fungsi, kemudian search by keyword di handle sama controller, ngecek ke diri sendiri apakah keyword yang dimasukkan valid. Kemudian setelah ketemu, dia nyari ke book katalog, apakah ada bukunya. Book katalog kalau ketemu, dapat resultnya dimasukkan ke results page. Oke. Kemudian kalau tidak ketemu ke not found, kalau tidak valid ke error page. Berarti di sini sebenarnya saya harus ke error page message. Oke, ini bukan bagian dari activation itu, bukan. Bisa dilihat dulu. Is valid. Ini ke error page. Kalau tidak valid, oke, is oke, sebentar. Kalau tidak valid kirim ke error page, kalau tidak ketemu kirim ke not found page. Oke. Is valid. Oke, kita buat activationnya. Biar tidak bingung ya. Oke, di sini berarti adalah namanya saya ganti rename open space display error. Yang lainnya adalah display not found. Oke, message rename display not found. Oke, di sini kita tahu kalau yang mulai ini adalah sebuah alur yang menggambarkan basic course, yang bawah yang menggambarkan alternate course. Sehingga ini boleh saya, mana ya, harusnya bisa dikotakin ini. Saya cari kotaknya dulu. Ada nggak ya? Nah, ini alternate combine. Yang ini adalah alternate path. Oke. Ini kenapa ada garisnya di sini? Oke, bentar.
Oke, harusnya ALT combined fragment. Yang ini, oke, yang dua ini adalah alternative path. Oke, biarin ya. Oke, sekarang kita sudah ketemu kalau ini adalah perwujudan analisis tambahan dari robustness diagram yang kita wujudkan di sequence diagram dengan sedikit modifikasi. Sehingga nanti di kelas diagramnya kita bisa tambahkan fungsi-fungsi ini pada entity yang kita buat atau objek yang kita buat. Karena di sini udah mulai muncul yang namanya fungsi-fungsi. Oke, sampai sini dulu. Kita coba analisa lagi. Apakah result page, node page, sama error page adalah 3 page berbeda yang harus kita create nantinya dalam sistem kita. Padahal ini sebenarnya menampilkan informasi yang dihasilkan dari satu proses yang sama. Ya kan? Send result di sini. Oke, sehingga kita bisa lakukan penyederhanaan dengan membuang not found page. Install. Yang ini kita delete juga. Delete. Kita lakukan penyederhanaan saja. Oke, yes. Fragmennya saya buang dulu. Biasanya halaman results kan sama aja ya. Show result. Show result ini nanti boleh isinya adalah ketemu bukunya atau tidak. Kalau ketemu ya ditampilkan bukunya. Kalau tidak ketemu ya ditampilkan yang tidak ketemu. Tapi yang valid tidak valid kan belum kita tampilkan. Sehingga kita boleh saja menyederhanakan seperti ini. Ketika keyword tidak valid, berarti kita kirimkan message ke result page yang namanya keywords not valid error. Kita juga kirimkan ke sana. Sebagai biar nggak bingung, apa kok tiba-tiba ada keyword not valid? Oke, yang not valid ini adalah alternate path. Boleh. Tapi memang lebih detail kalau tadi kita punya page yang berbeda. Lebih mudah dipahami. Seperti ini pun tidak ada masalah. Tapi harus ada keterangan. Ini kenapa besar sekali alternate path-nya ini. Ini apa ini? Kita to all. Kita harus oke, coba pakai frame aja biasa. Kenapa besar sekali? Frame bukan. Kita coba buka ini ada apa di sini. Ya bukan, kita tidak perlu loop. Oke, alternate. Kenapa ada A-nya di situ? Oke, informasinya seperti inilah. Kita tahu. Tapi ada informasi yang hilang di sini. Kita tadi tidak menjelaskan kalau dari gambar ini show result ini mengeluarkan apa aja. Sehingga boleh kita kasih note note-nya. Oh, ini dia. Delete. Kenapa note-nya dari situ ya? Oke, keliru. Note-nya tidak dari dia. Yes to all. Note-nya itu dari yang ini. Show result.
Apa dia dari note ini? Aduh, ini kenapa ya? Ini panahnya. Oh, panahnya nggak pas. Oke, notesnya adalah kita ada ganti. Jika buku if book found, book atau books ya, found, then show books result. However, if book does found, then show not found message. Oke, sudah ada notesnya, nggak kelihatan, kita besarin aja. Oke, dari sini kita sudah coba membuat sequence diagram dari robustness analysis atau robustness diagram yang kita lakukan. Oke, sekarang tugasnya adalah yang pertama, buat robustness analysis untuk setiap use case yang kalian punya di study case masing-masing. Itu yang pertama. Ingat kemarin robustness adalah menggambarkan alur dengan tambahan informasi objek, yaitu boundary, controller, dan entity. Setelah membuat robustness diagram, silahkan robustness ini dibuat ke sequence diagramnya. Sekali lagi, karena sequence dan robustness ini menggambarkan untuk setiap use case, maka juga harus dibuat untuk setiap use case-nya. Oke, tugas untuk minggu ini 2 itu dulu. Mengembangkan robustness diagram dari use case yang kalian punya. Robustness yang kalian punya sudah bisa sedikit dibantu dengan activity diagram yang kalian punya. Selanjutnya, karena robustness diagram sudah jadi, silahkan dicoba untuk membuat sequence diagramnya. Kemudian, ditempatkan di mana, Pak? Nantinya, nanti silahkan ditempatkan di bawah activity diagram yang ada di dalam dokumen SRS kalian. Di dokumen SRS kalian kan kemarin sudah membuat satu flow ya. Isinya ada description, kemudian ada step by step-nya. Setelah by step kemarin kalau activity sudah ditambah activity, kemudian di bawah activity silahkan ditambahkan robustness diagram, kemudian dilanjutkan dengan sequence diagram per use case. Jangan lupa ini semua digambarkan untuk per satu use case. Oke, nanti waktunya 1 minggu, silakan dikumpulkan di LMS JTI. Untuk itu, jika ada kesulitan, silahkan diskusi di forum Slack. Kalau ada yang sudah paham, boleh ikut membantu temannya yang tidak paham. Kalau ada yang masih belum paham, silahkan post di Slack, nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Jadi silahkan dibuat thread, post di sana, akan kita coba diskusi di sana apakah kita bisa bantu kesulitannya atau tidak, sehingga forum Slack kita akan hidup dan kita dapat ilmu lebih banyak dari saling membantu. Oke, kalau tidak ada informasi tambahan, nanti dikumpulkan minggu depan sesuai dengan jadwal atau deadline yang kita buat di LMS. Untuk itu, video saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.